Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Laras dan Ibu Alin di program acara Mimbar Ramadan. Ramadan di hati, Ramadan dinanti. Nah, bagaimana kabar kalian kali ini? Mudah-mudahan kalian sehat ya, dan puasanya harus lancar. Nah, betul sekali Bu Alin. Selama 20 menit ke depan, kita berdua akan menemani kalian dengan tayangan-tayangan yang sangat bermanfaat. Betul sekali. Dan sebelumnya kita mau ngingetin lagi nih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel YouTube-nya SDN 023 Pajagalan. Jangan lupa follow Instagram-nya di SDN 023 Pajagalan. Supaya kalian tidak tertinggal info-info menarik dan video pembelajaran yang kami tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan program Yuk Ngaji. Pada season kali ini kita akan mempelajari cara membaca Quran Surat Al-Fil. Namun perlu kalian ketahui mengenai Quran Surat Al-Fil. Al-Fil mempunyai arti yaitu gajah. Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Al-Fil tergolong kepada surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Urutan Quran surat Al-Fil pada Al-Quran yaitu urutan ke-105. Baik anak-anak soleh dimanapun kalian berada, mari kita perhatikan Quran surat Al-Fil pada layar berikut ini. Bapak akan membacakan satu kali satu surat Quran Surat Al-Fil. Anak-anak coba simak, dengarkan dengan baik, fokus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, itulah bacaan Quran Surat Al-Fil. Mari kita belajar cara membaca Quran Surat Al-Fil dengan baik dan benar. Bapak bacakan satu kali, kemudian anak soleh yang ada di rumah membacakan juga satu kali dengan baik dan benar. Baik, marilah kita awali dengan membaca ta'awud. Bapak satu kali, anak-anak soleh satu kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak pada ayat pertama. Bapak bacakan satu kali, anak-anak soleh satu kali. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mari kita baca bersama-sama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mari kita baca bersama-sama ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kemudian ayat ketiga. Coba dengarkan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Mari kita baca bersama-sama. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian ayat keempat.
tarmihim bihijaratim min sijil. Mari kita baca bersama-sama ayat keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Kemudian ayat kelima. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mari kita baca bersama-sama ayat kelima. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kumaha? Kamera roll action. Masya Allah, anak-anak soleh sudah bisa nih membaca Quran surat Al-Fil. Namun terkadang kita kurang tepat nih pada ayat kedua. Alam yaj'al, di sana ada lafaz yaj. Jim adalah huruf qalqalah ketika sukun. Maka kita bacakan atau pantulkan huruf jimnya. Yaj, yaj, yaj'al. Seperti itu ya. Kemudian pada lafaz tadlil, huruf dod itu tidak dipantulkan karena bukan huruf qalqalah. Bagaimana cara membaca huruf dod ketika sukun? Seperti kita memakan huruf dodnya. Ditelan. Tadlil, fi tadlil. Nah, sudah bisa kan? Kemudian pada ayat keempat, coba perhatikan. Tarmihim, ada mim mati bertemu dengan ba. Itu harus ditahan ya membacanya karena termasuk dengung. Tarmihim, dimasukkan ke hidung suaranya dan tahan. Tarmihim bihijaratim. Kemudian pada lafaz bihijaratim ada mim ditasydid, maka kita tahan dan didengungkan membacanya. Bihijaratim misijil. Nun mati bertemu dengan sin. Hukum tajwidnya ikhfa, ditahan bacaannya. Misijil. Nah, seperti itu anak-anak soleh yang ada di rumah, cara membaca Quran surat Al-Fil insya Allah dengan baik dan benar. Coba anak-anak soleh setelah hafal dan bisa membaca Quran surat Al-Fil, praktekkan pada sholat ya. Demikian program You Ngaji kita kali ini bersama Quran surat Al-Fil. Terus saksikan program Mimbar Ramadan pada channel YouTube SDN 023 Pajagalan. Sekian dari Bapak, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Alin, di hari Jumat yang spesial ini kita akan mendengarkan tausiah dari pimpinan SDN 023 Pajagalan, yaitu Bapak Ade Sabarudin SPD. Nah, tidak usah berlama-lama lagi kita menunggu, langsung aja kita mendengarkan tausiah dari beliau. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal an'ama fa inna lahu la'ibratan. Adik-adikku semua, anak-anakku semua, peserta didik SDN 023 Pajagalan, para orang tua yang berbahagia, salah satu pesan Ramadan adalah tilawah Quran, membaca Quran. Ada yang unik dalam Al-Quran, di antaranya adalah nama-nama yang digunakan, salah satunya menggunakan nama binatang. Ada Al-Baqarah, sapi betina, ada An-Nakhl lebah, ada An-Namal semut, ada Al-Fil gajah yang sudah kalian baca tadi bersama-sama. Di balik itu semua, adakah yang Allah pesankan kepada kita semua? Perhatikanlah baik-baik karena Quran berpesan, afala ta'aqilun, dengan akal pikiran kita akan berpikir mengapa Allah jadikan nama-nama itu. Di sapi betina di Al-Baqarah ada susu dan daging yang bisa kita manfaatkan. Di An-Namal semut, bagaimana Allah jadikan antena di semut itu sehingga dia mampu untuk mengenal temannya, mampu mendeteksi di mana makanan itu berada. Ada An-Nakhl lebah, pada saat di mana lebah itu dia bisa menghasilkan madu untuk kesehatan manusia. Ada pula hewan lain yang Allah jadikan, Al-Fil yang telah kalian baca tadi.
Al-fil artinya gajah. Gajah dengan telinga yang besar tidak semata-mata Allah ciptakan tidak sia-sia. Dengan telinga yang besar ada gadingnya yang sangat mahal. Maka Allah jadikan telinganya besar sehingga gajah bisa mendengar suara dari kejauhan yang sangat jauh. Sehingga pada saat pemburu datang memburu gajah, gajah bersiap-siap dengan telinganya mendengar suara derap kuda langkah dari para pemburu, gajah pun berlari. Demikian hebatnya, demikian kuasanya Allah menjadikan itu. Karena itu, anak-anakku semua, para peserta didik dan para orang tua di SD 023 Pajagalan, pada tausiah ini, Bapak akan sampaikan, Bapak akan hubungkan dengan perintah ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Perhatikanlah baik-baik, dalam seluruh ibadah yang dilakukan, Allah memberikan pesan kepada kita. Pada saat kita takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sesungguhnya pada waktu itu kita sudah meniadakan sifat sombong kita. Pada saat kita salam, saat sholat, Assalamualaikum, tengok kanan dan tengok kiri. Maknanya apa? Selalulah kita untuk memberikan keselamatan, kenyamanan, kedamaian kepada siapapun. Nah, dalam hal ibadah Ramadan, ibadah saum yang kita laksanakan, sesungguhnya terbagilah manusia ke dalam dua tipe. Tipe yang pertama adalah tipe manusia seperti ulat. Dimanapun manusia tidak akan pernah menyukai ulat. Di samping sebagai hama, dia menggerogoti daun-daunan, dia memakan tumbuh-tumbuhan. Tapi perhatikan atas kuasa Allah, pada saat ulat itu sudah memakan, perutnya kenyang, dia akan masuk ke dalam suatu proses ilahiyah yang disebut dengan kepompong. Dia berdiam diri di sana, dia berdiam dalam sebuah kepompong, dan dalam waktu yang sangat Allah janjikan ila ajali musamma, maka keluarlah di kepompong itu seekor kupu-kupu. Perhatikan, asalnya ulat tidak digemari, berubah menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu kita tahu dia hinggap bunga ke bunga, dia jadikan madu, dia jadikan nektar, dia hidupkan bunga-bunga dengan madu-madunya. Sungguh dari perilaku ulat berubah menjadi kupu-kupu. Apa maknanya? Manusia yang saum dengan benar, dia setelah saum akan berubah pribadinya menjadi baik. Dari yang malas menjadi rajin. Dari yang tidak pernah bersedekah, dia akan rajin bersedekah. Dari yang tidak pernah melaksanakan sholat, dia akan lakukan sholat. Tapi hati-hati, tipe yang kedua adalah tipe manusia seperti ular. Siapapun orang akan menghindari ular. Di samping bisanya yang bisa membunuh manusia, yang bisa berbahaya bagi jiwa manusia, ular adalah hewan yang tidak pernah berubah karakternya. Perhatikanlah ular pada saat dia sudah memakan makanan, perutnya gemuk, perutnya besar. Kemudian apa yang ular cari? Ular kemudian mencari tempat yang sunyi. Dia menghindari dari manusia dan hewan lainnya. Dia menepi, dia merunduk di tempat-tempat yang sepi. Pada saat waktu yang ditetapkan, ila ajali musamma, ular itu kemudian berubah kulitnya. Setelah berubah kulitnya, apa yang terjadi? Ular kemudian keluar, tapi karakter perilakunya tidak berubah. Ada orang yang saum, sebelum saum dia jahat, tapi setelah saum dia pun tetap jahat. Tipikal seperti orang yang bertipe seperti ular. Karena itu pada tausiah di sore hari ini menjelang buka puasa, mari bersama-sama anak-anakku semua, peserta didik SD 023 Pajagalan dan para orang tua, mari kita siapkan saum kita agar tipe yang keluar kita setelah saum menjadi tipe seperti layaknya ulat. Dari masuk ke dalam kepompong di bulan suci Ramadan, keluar kita menjadi hamba-hamba Allah yang sangat suci dan mulia. Demikian tausiah sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadana imanan wahtisaban gufiru lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-ayah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, manakala Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, yang pada hari ini
anak-anak bisa bersama-sama berkumpul, baik anak-anak SD 023 Pajagalan beserta orang tua wali murid dan Bapak guru semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak pada saat ini yang ketika nikmat demi nikmat kita lupakan. Anak-anak jangan lupa nikmat iman, nikmat Islam. Bahkan pada hari yang keempat ini, anak-anak senantiasa dapat melaksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan saum Ramadan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauhnya menjadi kafarat dari dosa yang telah kita lakukan. Sehingga mudah-mudahan terlahir dari Ramadan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, soleha, dan menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Bapak berharap di Ramadan ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk melaksanakan aktivitas anak-anak. Semua kegiatan anak-anak lakukan dengan sebaik-baiknya. Tugas dari sekolah jangan lupa dilakukan. Bahkan pembiasaan pun anak-anak lakukan tanpa harus diminta dan disuruh orang tua. Ingat, Bapak berharap Ramadan ini dijadikan sebagai tahun tadabur, bulan tadabur, tadabur Quran, tadabur yang namanya kebaikan, berinfak dan bersedekah. Bapak berharap memberikan pesan pada anak-anak. Jangan dijadikan bulan Ramadan ini hanya untuk bermain gadget. Jangan waktunya Allah berikan hanya untuk bermain-main dengan membuang waktu yang percuma. Sehingga nanti, na'udzubillah, kita menjadi orang yang rugi. Akhirnya, Bapak berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat oleh Allah dan keadaan bahagia dan dalam keadaan semangat untuk senantiasa melakukan mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kiranya Allah memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin. Akhirnya, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kiranya doa kita menjadi doa yang makbul dan anak-anak ditempatkan di tempat yang mulia semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabarak an kulli sahabati rasulil ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan imin hamdan syakirin, hamdan yuwafinu wa yukafi masira. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukuri kama yang baki li jalali wa jikar karim wa adim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Karim yang Maha Ghafur, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskan aib-aib kami ya Allah. Hapuskan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Hapuskan dosa ayah kami ya Allah. Hapuskan dosa ibu kami ya Allah. Hapuskan dosa ibu kami ya Allah. Hapuskan dosa semuanya ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jikalau kedua orang tua kami diantaranya ada yang telah Engkau panggil ya Allah, berikan kenikmatannya di alam kubur ya Allah. Jauhkan dari siksa kuburnya ya Allah, dan senantiasa Engkau berikan yang terbaik di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan bulan Ramadan ini ya Allah sebagai pembersih dari dosa yang telah kami lakukan kepadamu ya Allah. Bulan tadabur Al-Quran ya Allah, bulan yang senantiasa menebarkan kebaikan kepada setiap umat Islam ya Allah dan umat-umat yang lain ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jadikan kami hamba yang abdan syakuron ya Allah, yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. Bahkan nikmat-nikmat-Mu itu Engkau jadikan ya Allah sebagai lahan bagi kami untuk meningkatkan iman Islam kami kepadamu ya Allah, yang senantiasa mampu Engkau tujukan bahwa yang benar itu adalah hak dan yang batil kami tidak sanggup untuk melakukannya, dan senantiasa Engkau berikan yang terbaik dalam hidup ini ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana amana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu lagi di program Mimbar Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan di nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya